Assalamualaikum, halo sahabat guru. Pernah nggak sih Anda merasa bingung waktu harus bikin tujuan pembelajaran yang benar-benar harus jelas dan bisa diukur? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah formula yang bakal mengubah cara Anda mendesain tujuan pembelajaran selamanya. Oke, coba kita jujur-jujuran deh. Anda pasti pernah kan menulis kayak gini, siswa akan memahami, tapi sebenarnya apa sih arti memahami itu? Ini frustasi yang umum banget. Bikin tujuan yang kedengarannya smart, tapi sebenarnya ya nggak jelas arahnya. Jadi kalau tujuannya saja abstrak, bagaimana coba cara kita mengukur keberhasilannya? Ujung-ujungnya proses evaluasi jadi subjektif banget. Kita jadi cuma bisa nebak-nebak. Anak-anak ini beneran udah nyampe target belum ya? Tapi tenang, ada cara yang jauh lebih baik. Ada sebuah kerangka kerja yang simple banget, tapi luar biasa powerful buat ngatasin masalah ini. Dan ini bakal membawa kejelasan, bukan cuma buat Anda, tapi juga buat para murid Anda. Dan inilah dia rumus ABCD. Nah, anggap saja ini kayak sebuah resep andalan Anda buat menciptakan tujuan pembelajaran yang sempurna, yang hasilnya benar-benar ajaib. Jadi apa sih sebenarnya rumus ABCD itu? Gampangnya begini, ini tuh akronim yang memastikan setiap tujuan pembelajaran yang Anda buat punya 4 komponen wajib. Siapa muridnya, apa yang harus mereka lakukan, dalam kondisi seperti apa, dan sampai sejauh mana tingkat keberhasilannya. Oke, sekarang kita akan membedah formula ini satu persatu ya. Karena kunci buat kita bisa memakainya secara efektif ya dengan memahami setiap komponennya. Siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia intinya. A itu audiens atau siapa target kita. Harus spesifik, misalnya siswa kelas 6 atau siswa kelas 3 dan sebagainya. B itu behavior, artinya tindakan apa yang bisa diukur. Nah, ini penting sekali. Hindari kata memahami, ganti pakai kata kerja aksi yang operasional, kayak menjelaskan, menganalisis, membuat, dan lain sebagainya. Lanjut, C itu condition. Dalam situasi apa mereka akan melakukannya. Dan yang terakhir D yaitu degree. Seberapa baik mereka harus melakukannya. Ini soal standar pencapaian. Nah, cukup teorinya. Sekarang kita langsung praktek aksinya. Disinilah kita bisa lihat betapa dahsyatnya formula ini. Kita bakal melihat beberapa contoh sebelum dan sesudah yang bikin semuanya jadi klik. Oke, perhatikan baik-baik transformasinya. Lihat tujuan. Sebelumnya, siswa akan memahami fotosintesis. Ini sangat umum kan? Sekarang bandingkan sama yang sesudahnya. Tiba-tiba semuanya menjadi super jelas. Siapa audiensnya, yaitu siswa kelas 6, harus bisa apa, menjelaskan prosesnya, ini behaviornya, dengan syarat apa, dengan diagram lengkap, itu conditionnya, dan standar suksesnya apa, mencakup minimal 4 tahapan utama, dan itu degree-nya. Beda sekali kan? Dari abstrak menjadi aksi yang sangat terukur. Kita lihat lagi di contoh kedua ya. Versi sebelum ini niatnya sih sudah bagus, tapi malah agak ngambang. Nah, setelah kita sulap pakai rumus ABCD, lihat versi sesudahnya. Jadi jauh lebih baik. Kita jadi tahu lebih spesifik bahwa siswa kelas 6 harus bisa menyajikan contoh nyata melalui sebuah presentasi. Dan standarnya adalah minimal 3 contoh yang tepat. Tidak ada lagi area abu-abu, baik buat kita sebagai guru maupun buat muridnya. Jadi intinya apa sih? Kenapa ini semua menjadi penting banget buat Anda? Apa manfaat nyatanya yang bakal Anda dapatkan dengan menerapkan kerangka kerja sesimpel ini dalam pekerjaan Anda sehari-hari? Dan hasilnya, wow, manfaatnya langsung terasa. Anda sebagai guru jadi jauh lebih fokus, proses evaluasi jadi lebih objektif, bukan lagi main perasaan atau kira-kira. Dan yang paling penting, siswa jadi tahu persis apa sih sebenarnya yang diharapkan dari mereka untuk bisa benar-benar sukses. Ini benar-benar situasi win-win solution untuk semua pihak. Jadi sudah waktunya kita bilang bye-bye, selamat tinggal sama tujuan pembelajaran yang kabur dan ambigu. Yuk kita berkomitmen pada kejelasan, pada presisi, dan pada hasil yang benar-benar bisa kita ukur. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi gimana cara bikin tujuan pembelajaran yang bagus, tapi apakah Anda siap untuk membuatnya? Coba deh terapkan rumus ABCD ini di rancangan Anda berikutnya dan lihat sendiri perbedaannya. Ingat, tujuan yang jelas adalah langkah pertama menuju pembelajaran yang benar-benar bermakna.